dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita diperjumpakan kembali dalam ibadah minggu ini. Marilah kita datang berhimpun menghadap Tuhan. Ingatlah segala karya dan kebaikan yang Ia nyatakan atas hidup kita. Pujilah nama Tuhan, Sang Maha Pencipta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kehidupan kita tak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadangkala datang kejutan berupa pergumulan atau kesulitan yang membuat kita merasa lemah dan berbeban. Bagaimana kita dapat melihat Allah bekerja dalam pergumulan yang sedang kita hadapi? Melalui tema kita hari ini adalah Allah masih terus berkarya. Kita diajak untuk menghayati bahwa dalam kesulitan hidup sekalipun Allah tidak berhenti berkarya, menyatakan keselamatan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berputus asa, dan sebaliknya, kita harus percaya kepada Allah yang karyanya tidak pernah berhenti atas hidup kita. kepercayaan dan
pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tapak langit, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah yang berlimpah kasih karunia, kami datang menghadap Engkau dengan segala keberadaan diri kami. Kami hendak mengaku bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, kami kerap mengabaikan pemeliharaan-Mu, ya Allah. Ketika berhadapan dengan pergumulan dan kesulitan hidup, kami lebih mudah merasa takut dan panik. Kami merasa gelisah dan tak jarang mencoba mengatasi kesulitan dengan cara kami sendiri, tanpa memohon hikmat dan pertolongan dari-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu melihat bagaimana Allah berkarya dalam pergumulan dan kesulitan hidup. Ajarlah kami untuk meneguhkan iman percaya kepadamu, yang senantiasa memberikan pertolongan pada waktu yang Engkau pandang baik. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bagi kita yang dengan tulus hati telah mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut Roma pasal 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah kami umat-Mu yang ingin merenungkan sabda-Mu. Bimbinglah dengan hikmat kuasa Roh-Mu yang kudus, dan lindungilah kami dengan kuat kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus. Baik hamba-Mu yang menghantarkan sabda-Mu, maupun umat-Mu yang mendengarkan, Tuhan urapi berkati kami. Dalam Kristus kami sambut sabda-Mu. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan 5. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat mengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya
Setiamu Tuhan sampai ke awal. Betapa berharga kasih setiamu, anak manusia berlindung padamu. Keadilanmu bagaikan gunung pahala, dan hukummu bagai samudra yang hebat. Manusia dan hewan Engkau selamatkan. Oh, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Mereka tendang dengan lemah di rumahmu, Kau beri minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat, dalam Roh-Mu kami melihat terang. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Setiamu Tuhan sampai ke awal. Betapa berharga kasih setiamu, anak manusia berlindung padamu. Lanjutkanlah kasih setiamu ya Tuhan, bagi orang-orang yang mengenali Kau, dan keadilan-Mu lanjutkan ya Tuhan kepada orang yang tulus hatinya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Setiamu Tuhan sampai ke awal. Betapa berharga kasih setiamu, anak manusia berlindung padamu. Bacaan kedua akan dibacakan dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pembacaan Injil pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, demikian sabda Tuhan. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudara umat GKI Jati Bening Indah yang diberkati Tuhan. Selamat tahun baru, selamat Natal. Kiranya damai Natal dan kasih sayang Kristus beserta dengan saudara-saudara. Tetap semangat, salam sehat bagi kita semuanya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita merenungkan kisah mujizat yang pertama dari Tuhan Yesus di Kana, dalam perkawinan di Kana, dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11, apa yang menarik bagi saudara-saudara? Apa yang menarik dari kisah mujizat Yesus mengubah air menjadi anggur? Apa yang menarik? Banyak pasti, dan saudara-saudara pasti akan menemukan apa yang menarik. Tapi saya mencatat satu hal yang menarik bagi saya paling tidak, yaitu sesungguhnya saat Yesus belum tiba. Mau apakah ibu engkau daripadaku, saatku belum tiba. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya mujizat itu belum saatnya dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ini menarik, mengapa ketika ibu Yesus, Maria, meminta tolong kepada Yesus karena yang punya hajat sudah kehabisan anggur. Mengapa Yesus yang saatnya belum tiba mau menolong yang punya hajat keluarga itu dan membuat mujizat yang pertama, yaitu air menjadi anggur?
because of love. Karena cinta kasih Yesus, rasa sayang Tuhan Yesus Kristus, kemurahannya, hati Yesus itu sesungguhnya sangat lembut. Tergeraklah belas kasihan melihat keluarga itu yang panik, yang pontang-panting karena kehabisan anggur. Saudaraku yang terkasih, ini sesuatu yang sungguh menggetarkan jiwa kita. Karena hati Yesus sangat lembut, tergerak oleh belas kasihan. Meskipun saatnya belum tiba, tetapi Tuhan mau membuat mujizat air menjadi anggur. Saudara-saudara, dalam beberapa kisah yang lain, misalnya salah satunya adalah ketika perempuan dari Sirofenisia yang meminta anaknya supaya dipulihkan. Dan Yesus mengatakan beberapa hal, bahwa roti itu hanya diberikan kepada orang-orang Israel, tetapi perempuan Sirofenisia mengatakan iya, tetapi anjing itu memakan remah-remah dari roti yang jatuh. Dan kemudian Tuhan Yesus pun hatinya lembut dan tergerak oleh belas kasihan. Oleh kemurahannya, maka anak dari perempuan dari Sirofenisia itu juga dipulihkan. Demikian luar biasa mujizat yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita bersama-sama menghayati, di situ kita menemukan kelembutan hati Yesus. Kita menemukan bagaimana Kristus sungguh-sungguh tergerak oleh belas kasihan. Dan ini sungguh menginspirasi kita, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, umat Tuhan GKI Jati Bening Indah khususnya. Kita terinspirasi sungguh-sungguh. Alih-alih kita sering kadang menghayati Yesus itu seperti hakim yang keras, atau algojo yang kejam, yang menghukum, tapi kita melihat sisi di mana Yesus hatinya sangat lembut. Dan ini menginspirasi kita semua, Ibu, Bapak, dan Saudara. Bagi kita barangkali yang sekarang ini masih menjalani atau masih harus mengalami sakit, penyakit, atau keluarga kita ada yang sakit menahun, atau kita baru saja kehilangan orang yang kita cintai, atau kita kehilangan pekerjaan, atau kita mengalami krisis dalam usaha kita, atau kita punya utang yang banyak yang belum bisa kita lunasi, atau kita mengalami kesulitan dalam relasi-relasi kita di tengah keluarga ataupun di tempat yang lain, atau kita masih bergumul dengan soal pendidikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau kita masih bergumul di dalam pergumulan merindukan pasangan hidup, merindukan momongan, merindukan pekerjaan, merindukan usaha, dan banyak hal yang membuat kita sujud dan bersujud kepada Tuhan. Dan seolah-olah kita sering merasakan bahwa kita sudah berseru tetapi tidak dijawab oleh Tuhan, atau Tuhan belum memberikan jawaban. Kita memohon tetapi kita belum merasakan pertolongan, lalu kita undur dari Tuhan. Ada lagunya dalam Mazmur kan itu ya. Ya Tuhanku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Tuhanku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Saudara-saudara, inspirasi dari mujizat yang pertama mendorong kita untuk tidak berhenti, untuk tidak bosan, untuk terus kita bersujud kepada Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kita menyentuh hati Yesus, menyentuh kelembutan hati Yesus, menyentuh batin Yesus, menyentuh belas kasihan Yesus, menyentuh kemurahan Yesus. Ya Tuhan, sebagaimana Engkau menyatakan mujizat di Kana, sentuhlah persoalanku ini dengan kelembutan-Mu. Nyatakanlah ya Allah pertolongan-Mu. Karena aku percaya
bahwa Engkau masih terus berkarya. Bukan hanya di Kana, tapi sampai saat ini Engkau terus masih berkarya bagi kami dan bagi dunia ini. Saudara yang terkasih, kekuatan dan penghiburan juga kita bisa terima dari bacaan kita Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 yang kita refleksikan bersama-sama bagaimana Allah masih terus berkarya di dalam pembuangan umat Israel beroleh nubuat akan pemulihan, akan kembali ke tanah tumpah darah. Dan kita bersama-sama bisa menghayati bagaimana janji Tuhan bagi umat di dalam pembuangan. Allah masih terus berkarya. Dikatakan bahwa dari negeri yang tak bersuami, maka mereka akan kembali ke negeri yang bersuami. Itu simbol dari bagaimana mereka akan kembali ke tanah yang bersuami, artinya bagaimana Allah akan memelihara, akan menyertai dan mengasihi Israel. Dibandingkan dengan negeri yang tak bersuami, di mana kesepian, kesendirian di tanah pembuangan yang sungguh menyakitkan. Lalu dikatakan juga, dari negeri yang sunyi menuju negeri yang diperkenan oleh Allah. Kita bersyukur Ibu, Bapak, dan Saudara, karena sebagaimana Israel dikuatkan bahwa karya Allah masih berlangsung, maka kita pun juga dari kesunyian hati kita, luka yang masih kita rasakan, sakit hati di awal tahun ini yang masih mengganjal, ataupun juga akar kepahitan yang masih mengganjal di hati kita. Percayalah, Allah masih berkarya dan Tuhan mampu memindahkan kita dari kesunyian batin kita menuju kepada tempat yang diperkenan oleh Allah. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari Mazmur 36 ayat 5 sampai yang ke-10 kita juga bisa menghayati dan merenungkan bagaimana kasih Allah itu sampai ke langit, dan dikatakan bahwa setianya itu sampai ke awan-awan, bahwa kasih Allah itu sampai ke langit dan setianya sampai ke awan-awan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dikatakan juga di situ bagaimana Allah menghibur umat, bahwa engkau berharga di mataku. Umat Israel berharga di mata Allah. Demikian pun kita semua berharga di mata Allah. Dan disebutkan di dalam Mazmur fungsi nurturing, mengasuh, menyediakan, dan juga fungsi untuk memelihara umat Israel. Bagaimana umat akan menerima makan sampai kenyang, akan diberi minum, akan merasakan bahwa Allah sumber hayat, sumber kehidupan itu Allah yang menyediakan makanan, minuman, dan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Israel. Fungsi nurturing, karya Allah masih terus berlangsung. Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan juga bahwa pemazmur mengungkapkan kepada Allah, lanjutkanlah kasih setiamu, lanjutkanlah karyamu, lanjutkanlah ya Allah karyamu, karena masih berlangsung sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika sekarang ini mungkin ada di antara kita yang sungguh masih terbeban dengan luka, dengan akar kepahitan, dengan sakit hati, luka batin yang masih mengganjal, yang masih menggandoli kita, maka mari kita bersama tatap tahun yang baru ini dengan sungguh-sungguh kita percaya Allah masih terus berkarya bagi kita. Allah masih terus berkarya bagi kita. Dan Tuhan katakan, engkau berharga di mataku. You are still have a backbone.
kamu masih punya tulang belakang. Jadi kalau orang-orang barat itu, orang yang lentruk, yang lesu, yang tidak punya gairah itu seperti orang yang tidak punya tulang belakang, jadi bentuknya seperti ini, yang lentruk gitu. Tapi kalau orang yang punya semangat hidup, dia tegak seperti masih punya tulang belakang. You are still have back. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Allah masih berkarya terus, dan saudara masih punya tulang belakang, saudara masih punya harapan untuk tegak meskipun kita masih bergumul dengan luka dan sakit hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi Allah masih terus berkarya sampai saat ini, dan Allah berkarya dengan hati sebagaimana Kristus yang dengan hati yang lembut berkenan untuk membuat mujizat yang pertama meskipun saatnya belum tiba. Luar biasa. Allah kita luar biasa. Kita sungguh bersyukur. Dan mari kita kembali di akhir perenungan ini ke peristiwa perkawinan di Kana. Apalagi yang menarik saudara-saudara? Hal yang kedua, yang menarik adalah ada tokoh di belakang layar. Ada tokoh yang tidak terkenal, yang sesungguhnya sangat penting berperan dalam peristiwa pernikahan di Kana, perkawinan di Kana. Mujizat Yesus yang pertama, air menjadi anggur. Siapakah dia? Para pelayan yang mengambil air, mencedok air dan membawa ke pemimpin pesta. Merekalah yang Tuhan pakai untuk bisa menjadi sarana Allah Tuhan, bagaimana mujizat air itu bisa menjadi anggur. Para pelayan patuh, para pelayan setia, para pelayan taat untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, sehingga merekalah yang turut serta ambil bagian di mana Allah terus berkarya di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, refleksi bagi kita semua, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bukan hanya majelis pendeta tapi semua umat, bahwa saudara dan saya adalah Allah Tuhan, di mana seperti para pelayan di peristiwa perkawinan di Kana, saudara dan saya dipakai Tuhan untuk taat, patuh dan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan supaya karya Tuhan terus berlanjut. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana Allah memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang sungguh nyata, sebagaimana disaksikan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1-11, karunia iman, karunia pengetahuan, karunia menyembuhkan, karunia untuk bisa mengusir setan, karunia untuk berbahasa roh, karunia untuk memimpin, melayani, dan berbagai macam karunia di 1 Korintus pasal 12 itu menyatakan dan menandakan bahwa Allah memperlengkapi kita, saudara dan saya, Allah memakai kita dan memperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Luar biasa. Bapak, Ibu dan saudara, saudara dan saya adalah agen bagaimana karya Allah terus berlangsung, dan puji Tuhan, Allah memperlengkapi kita terus dengan karunia-karunia, dengan talenta-talenta untuk turut serta dalam karya Tuhan yang tak berkesudahan. Oleh karena itu, mari kita kembangkan karunia kita apapun juga, yang pintar musik, yang pintar masak, yang pintar renungan, yang pintar memimpin, yang pintar organisasi, yang pintar apapun, karunia apapun yang Tuhan berikan, kembangkanlah. Talenta 2, talenta 5 berkembang, talenta 1 gak diapa-apain. Oleh karena itu kembangkanlah. Jadi kita bersama-sama diminta untuk layanilah satu akan yang lain dengan karunia yang telah Tuhan berikan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ini bukan perintah yang sifatnya himbauan, tetapi ini adalah perintah yang harus wajib hukumnya untuk dilakukan. Jadi layanilah, bukan himbauan untuk melayani, tapi layanilah, karena Anda dan saya sudah diberikan karunia-karunia. Kembangkanlah dan pakailah untuk melayani bagi kepentingan bersama. Pada akhirnya Ibu Bapak dan Saudara umat Tuhan, khususnya Jemaat GKI Jati Bening Indah, seperti Yesus yang punya belas kasih
maka kita juga diminta untuk ambil bagian dalam karya Tuhan dengan hati, dengan belas kasih, dengan kemurahan hati untuk melayani saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Imitatio in Christo artinya adalah kita menirukan, kita menjadi serupa dengan Kristus untuk melakukan apa yang Yesus lakukan dengan hati sebagaimana hati Yesus yang penuh kelemah lembutan. Selamat melayani, ikut serta dalam karya Allah yang terus dinyatakan. Tuhan Yesus melengkapi, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memampukan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabda firman-Mu yang meneguhkan iman kami dan menguatkan hati kami, bahwa Engkau masih terus berkarya sampai saat ini. Dan kami kiranya Engkau tuntun dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami juga bersemangat menjadi alat-Mu untuk turut mengerjakan karya-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau beri kabar sukacita dan Engkau mengutus kami untuk menjadi agen-agen karya-Mu di tengah masyarakat. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, umat Tuhan, Gereja Kristus Indonesia Jati Bening Indah, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang setia, bersekutu dan melayani Engkau. Kami bersehati ya Allah, memohon kiranya Engkau terus kobarkan semangat kami, pelayanan kami, persekutuan kami, keluarga-keluarga GKI Jati Bening Indah. Kiranya Engkau memberkati majelis gereja, para pelayan Tuhan, panitia, tim, badan-badan, komisi-komisi, pengurus-pengurus, kiranya Tuhan berikan semangat untuk melayani umat Tuhan. Dan kiranya Tuhan gairahkan persekutuan kami, sehingga kami bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat. Dan Tuhan berkenan untuk menambah-nambahkan orang-orang yang menyukai persekutuan kami dan pelayanan kami. Demi hormat, puji, dan kemuliaan nama Tuhan, kiranya pelayanan-pelayanan dan persekutuan umat Tuhan dinyatakan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan sepenuhnya keluarga-keluarga kami dalam pergumulan mereka yang sedang berjuang melawan sakit ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan melawat, menjamah, dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan sakit, para lansia yang sudah sepuh, yang sudah tua. Kiranya Tuhan teguhkan iman mereka, kuatkan mereka, supaya menjadi teladan iman bagi kami yang masih muda, yang mengalami kehilangan orang yang dicintai, yang berduka. Tuhan hibur dan kuatkan.
Yang mengalami keretakan relasi, Tuhan melawat, menjamah, dan memulihkan. Yang mengalami pergumulan ekonomi, kiranya Tuhan membuka jalan. Yang merindukan pasangan hidup, momongan, pekerjaan, dan usaha, tolong ya Allah, belas kasih dan kemurahan-Mu, kiranya Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami di dalam pergumulan-pergumulan kami tersebut. Bapa Surgawi, kami menyerahkan jemaat Tuhan, GKI Jati Bening Indah, sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Diberkati Tuhan, disertai Tuhan, disayangi dan dicintai oleh Tuhan. Kami doakan juga bangsa dan negara kami dalam pergumulan yang terus kami alami di berbagai segi dan aspek kehidupan, khususnya dampak pandemi yang masih kami rasakan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan bangsa kami, Tuhan kiranya berkenan untuk menolong pemimpin bangsa agar bisa sungguh-sungguh mengabdi bagi kepentingan masyarakat, jujur, adil, bijaksana, dan juga rakyat bangsa saling bahu-membahu, hidup rukun damai, tidak membedakan suku dan agama di dalam berelasi satu dengan yang lain, tapi sungguh-sungguh mengupayakan bagaimana bangsa kami dipulihkan. Kami percaya karya pemulihan Allah masih terus berlangsung bagi Indonesia, bangsa kami, dan juga bagi seluruh dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, inilah ungkapan syukur dan syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas karyanya yang tak pernah berhenti dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 menyatakan, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Saudara dapat mengirim persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan syukur melalui transfer ke rekening gereja atau memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Umat Tuhan, marilah kita menaikkan doa persembahan kita ke hadapan Tuhan.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur untuk segenap curahan kasih-Mu dalam kehidupan kami, dalam suka maupun duka. Engkau senantiasa hadir menemani dalam pergumulan kami. Engkau juga berkenan memberikan ketenangan hati. Maka kami mengungkapkan syukur atas segala karya-Mu melalui persembahan kami. Terimalah dan layakkanlah persembahan ini, ya Allah, supaya dapat dikelola oleh gereja untuk ikut berkarya mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kepada Allah yang Maha Kudus. Kembalilah ke dalam kehidupan dengan damai sejahtera dan percayalah Allah masih terus berkarya. Saudara dan saya menjadi alat Tuhan untuk turut ambil bagian dalam karya Tuhan bagi dunia. Kembalilah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.